Sejumlah persoalan krusial menyangkut distribusi membuat harga beras kian tak terkendali. Harga beras merangkak naik hampir di seluruh tanah air, menuntut pemerintah segera mengambil tindakan menstabilkan harga. Meski sempat terjadi perbedaan pandangan soal pemicu kenaikan harga komoditas utama itu. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kenaikan harga dipicu keterlambatan distribusi beras miskin. Jika suplai ditambah, maka otomatis akan meredam kenaikan harga. Namun di sisi lain Menteri Perdagangan Rahmat Gobel bersikukuh harga beras naik tidak wajar lantaran ada permainan mafia serta penyelewengan operasi pasar, sehingga perlu tindakan dan sanksi sangat tegas. Menteri Pertanian Arman Sulaiman menganggap peran mafia dan tengkulak cukup besar memainkan harga di pasaran. Untuk itu pihaknya terus mendalami persoalan serta menyelesaikan soal distribusi. Kalau harganya beras 12.000 kita balik, berarti harga gabahnya mestinya 9.000 kan? Pertanyaan saya di mana? Masalahnya kalau distribusi. Lonjakan harga beras memang tidak semata soal distribusi. Gangguan kondisi cuaca juga membuat keterlambatan musim panen yang diperkirakan baru terjadi pada bulan Maret mendatang. Namun anggota Komisi 6 DPR, Arya Bima mengingatkan pemerintah harus lebih tegas menindak aksi spekulan yang memanfaatkan kelangkaan beras. Inilah yang selama 5-10 tahun terakhir ini tidak pernah dilakukan secara tegas. Maka pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala berkomitmen untuk membasmi semua mafia. Menteri Pertanian Arman Sulaiman menilai tidak ada korelasi antara tingginya harga beras dengan stok dan produksi padi di lapangan. Apalagi stok beras sebanyak 1,3 juta ton dengan proyeksi produksi beras sebanyak 32 juta ton hingga April cukup aman memenuhi kebutuhan. Bila pun terjadi kenaikan lantaran memasuki musim paceklik, lonjakan harga hanya berkisar Rp250 hingga Rp500 per kilogram, tidak sampai melebihi Rp1.000 per kilogram. Budi Kusuma, Berita 1, Solo, Jawa Tengah. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai gejolak harga beras, telah hadir di studio kami Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi Wilayah Jakarta, Bapak Nelis Sukidi, dan juga penguat Indef Iksan Mojo. Selamat siang, Mas Iksan. Selamat siang, Pak Nelis. Selamat siang. Ya, Egan, ini kita ibaratkan sebagai judul film ya, ada apa dengan cinta, tapi sekarang ada apa dengan beras. Ada begitu, apa dengan beras, ya. Harga beras sekarang ini Mas Iksan, ini bagaimana Anda melihatnya? Fluktuatif begitu, dan masyarakat lagi-lagi miskin yang mungkin terkena dampaknya, dan kita juga semua. Ini sebenarnya siklus tahunan, jadi memang setiap di penghujung sebelum masa panen itu pasti harga beras cenderung untuk berfluktuasi, karena memang pada saat-saat seperti inilah, karena kan kita berharap nanti akhir Maret baru ada yang namanya masa panen Maret-April. Nah ini kalau yang pakai jaring cobweb itu memang sekarang ini harganya tinggi. Karena memang barangnya langka, belum semua juga di daerah-daerah sudah memasuki masa panen. Hanya di beberapa tempat saja, sehingga permintaannya tetap banyak, sementara suplainya sedikit, otomatis harga naik. Nah kan persoalannya memang kalau tadi dikatakan stok cukup, ada 1,8 juta ton, tapi kan persoalan stok cukup ini tidak berhenti di situ saja. Ada persoalan distribusi, harus dikeluarkan secepatnya, di mana titik-titik yang kekurangan harus disalurkan, termasuk raskin. Tapi kalau mengatakan bahwa raskin ini sebagai jawaban dari kenaikan harga, saya pikir juga kurang tepat, karena memang raskin ini rasionya cuma 0,8 atau berarti kurang sebetulnya normal nih, Mas Iksan, ini kalau kita harga sampai Rp12.000 itu sebenarnya nggak normal, karena memang kan kalau dilihat dari periodisasi dari pengeluaran raskin itu kan harus dimulai dari bulan Desember kemarin, Desember, Januari, Februari. Tapi kan pertanyaannya kemudian kenapa pada bulan Desember itu baru 1/4, kurang dari 100.000 dari 400.000 yang harusnya digelontorkan ke masyarakat miskin gitu, dengan harga 1.600 per dan mereka beri hak 15 kilo. Ini yang jadi pertanyaan, kok yang jatah bulan Desember baru sekarang pas harga naik ngomong baru mau digelontorkan, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dan kalau misalnya katakanlah bulan Januari pertengahan atau Desember itu digelontorkan,
mungkin angka kenaikannya itu nggak sampai 15.000 dan seperti sekarang. Jadi ini sebenarnya bagi saya sederhana. Ini cuma masalah koordinasi dan masalah juga logistik dalam distribusi penyaluran beras-beras ini. Ini pemerintahannya baru kali ini, belum kenal sama pelaku lapangan dan lain segala macam. Tapi kita harapkan, tadi kan Pak Presiden Jokowi juga udah datang ke Bulog, dia tegaskan, udah bagi-bagi raskin. Simptom ini saya harap bukan cuma sekarang aja, tapi juga nanti tahun depan pasti ada lagi yang kayak gini. Itu bisa lebih ditangani lah. Oke, baik. Pak Nelis sepakat dengan hampir sama. Jadi saya sampaikan, saya kebetulan 20 tahun bisnis beras. Jadi saya tahu biasanya memang bulan 11, bulan 12, 1, 2 itu memang ada kenaikan beras. Pertanyaannya, kenapa? Karena itu tidak ada panen. Bahasa pasarnya seperti itu. Dan kita perlu informasikan, di Cipinang, setiap hari itu 3.000 sampai 3.500 ton per hari kebutuhan. 3 minggu terakhir itu adanya hanya sepertiga. Otomatis kalau kebutuhannya 3.000, adanya 1.000, otomatis harga pasti naik. Pertanyaannya kenapa pasokan cuma 1.000? Kita harus akui, kita sampaikan dari awal tadi, belum ada panen. Panen belum merata. Sekarang ini biasanya bulan 2 ini sebetulnya udah panen raya. Tapi kita harus akui bahwa musim tanamnya kemarin kan ada El Nino, mundur 1 bulan sampai 40 hari. Kalau tanamnya itu mundur 1 bulan, otomatis panennya juga mundur 1 bulan. Nanti sekarang ini gaduh masalah beras. Nanti bulan 4 sudah turun harga. Lah itu kalau udah turun otomatis Bulog melakukan pengadaan. Jadi memang siklusnya hampir tiap tahun bagaimana kita memanage kondisi yang ada. Seperti itu. Pak Nel, ini kalau kita lihat sebenarnya tadi ada pelepasan operasi pasar. Anda melihatnya nanti akan seperti apa dinamika di lapangannya? Saya pikir memang itu yang katakan tadi, ini kan supply-nya kurang. Saya pikir pemerintah melakukan OP juga cukup bagus. Tadi saya katakan tadi, sudah harga naik, kita harus akui November, Desember, itu biasanya pemerintah melepas operasi pasar dengan sistem raskin kan itu 280 kali 2 berarti kan 580.000 ton. Nah, kalau November Desember tidak dilepas, otomatis orang-orang atau kawan-kawan kita yang biasanya masak beras raskin itu tidak mendapatkan beras, otomatis kan jadi pembeli aktif. Sudah panennya tidak ada, harganya sudah ada naik, ditambah lagi konsumsinya naik, otomatis jadi pasokan kurang, ditambah lagi yang konsumsi tambah. Itu jadi kita tidak bisa nyalakan siapa, ini realita yang ada di lapangan. Berarti tuduhan mafia atau spekulan pasar itu bagaimana? Saya sebetulnya sampai kata-kata tadi, saya 20 tahun di Cipinang, saya sebetulnya prihatin. Yang bagus adalah komunikasi yang baik antar pihak. Pedagang itu kan profesi, Bang. Naik tetap beli beras, turun tetap beras. Jadi kita jangan menyalahkan seseorang. Permasalahan ini harus duduk bersama, mencari solusi bagaimana yang terbaik. Karena kalau kita main tuduh secara fisiologis, Jakarta kurang pasokan, harga naik, itu efeknya kemana-mana. Karena kita harus lihat sendiri, yang naik bukan Jakarta saja, seluruh daerah naik. Indikatornya, bagaimana kita ada mafia, memang belum ada panen. Otomatis kalau panennya baru 1-2, bakar rebutan, masih naik. Kita lihat nanti, April pasti turun. Itu realitanya nanti. Ini kita akan bertanya ke Mas Iksan ya, bagaimana nanti efeknya terhadap perekonomian makro begitu ya. Ini gara-gara si beras tadi begitu ya. Tapi kita bahas di segmen berikutnya sesaat lagi.